Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam pelajaran biologi. Sekarang kita akan membahas tentang tumbuhan paku atau Pterodophyta. Nah, Pterodophyta ini merupakan kelompok plantae, ya, kelompok tumbuhan yang tubuhnya sudah terbentuk kormus, artinya sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati ya. Kemudian susunan daunnya seperti bulu atau menyirip. Nanti ada gambarnya. Disebut Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Merupakan tumbuhan vaskuler atau disebut dengan Tracheophyta karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan floem ya. Nah, tumbuhan paku ini juga dikenal sebagai tumbuhan pakis ya, pakis-pakisan yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Nah, nama latinnya adalah Pterodophyta, berasal dari bahasa Yunani ya, yang pteron yang artinya bulu dan piton yang artinya tumbuhan. Kemudian membentuk susunan daun ya seperti gambar di samping, membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tadi di awal sudah kita bahas. Nah, untuk ciri-cirinya merupakan fotoautotrof, artinya sudah bisa berfotosintesis, dapat hidup di berbagai habitat ya, terutama habitat yang basah atau lembab. Nah, higrofit yang lembab ya, air, permukaan batu, tanah, menempel epifit di kulit pohon. Tumbuh subur di daerah hutan hujan tropis karena di situ tempatnya juga lembab ya, basah dan lembab. Bentuknya seperti tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan-tumbuhan pada umumnya. Nah, ukuran tubuhnya bervariasi. Ada yang beberapa sentimeter saja, tapi ada juga yang mencapai 5 meter. Kemudian mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Nah, untuk struktur tumbuhan pakunya ini, untuk struktur akar berbentuk serabut, kemudian ujungnya ada tudung akarnya untuk penyerapan ya di situ. Jaringannya sudah tersusun oleh jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Untuk struktur batangnya tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ini sudah terdapat jaringan pengangkut ya. Intinya kalau sudah ada jaringan pengangkutnya berarti sudah memiliki pembuluh xilem dan floem. Struktur daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Nah, sekarang macam daunnya. Berdasarkan ukurannya ada yang disebut daun mikrofil dan daun makrofil ya. Kalau yang mikrofil itu yang ukurannya kecil-kecil gitu seperti rambut atau sisi atau jarum gitu ya. Tidak bertangkai, tidak ada tangkainya dan tidak ada tulang daunnya. Beda kalau daun yang makrofil. Kalau yang daun makrofil itu daunnya sudah besar ya, sudah besar-besar ukurannya. Sudah ada tangkainya, kemudian ada tulang daunnya, memiliki daging daun. Sudah ada stomatanya juga, jaringan tiang dan bunga karangnya. Kemudian berdasarkan fungsinya, daun dibedakan menjadi dua ya, yang tropofil dan sporofil. Kalau yang tropofil itu tidak menghasilkan spora, tapi memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga fungsinya di sini sebagai untuk fotosintesis, ya, menghasilkan makanan, gitu ya. Atau daun jenis tropofil ini disebut daun steril karena tidak bisa digunakan untuk bereproduksi. Nah, sekarang yang daun sporofil ya, atau daun yang menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, daun jenis ini disebut daun fertil ya, atau
untuk bereproduksi, subur artinya fertil. Ini adalah gambar daun yang mikrofil, yang atas itu yang mikrofil, jadi cuma kayak serabut-serabut gitu ya, kayak rambut gitu. Otomatis tidak ada tulang daunnya, tidak ada tulang daun ataupun tangkainya, tidak ada. Beda kalau yang gambar bagian bawah, nah itu adalah daun yang makrofil, sudah bentuknya sudah besar ya, ada tulang daunnya dan ada tangkai daunnya. Nah, ada dua jenis ya, di dalam satu tanaman itu ada dua jenis, yaitu daun yang tropofil dan daun yang sporofil. Kalau yang tropofil, kita lihat belakangnya tidak ada sporanya ya, tidak ada sorus, tidak ada sporanya, karena memang tujuannya untuk fotosintesis saja gitu ya. Beda untuk yang sporofil. Yang sporofil ini ada sporanya, jadi bisa untuk bereproduksi. Nah, sporofil tadi ya, yang menghasilkan spora tadi ya, ada yang berbentuk helaian dan ada pula yang berbentuk strobilus. Artinya kalau strobilus itu kumpulan beberapa sporofil yang menyerupai bentuk kerucut. Jadi sporofil, spora pada daun tadi itu ada bentuk helaian dan ada pula yang bentuk strobilus. Bu Antik akan kembali lagi ke gambar yang sebelumnya. Nah ini ya, nah yang atas, yang gambar atas itu paling ujung itu adalah namanya strobilus ya. Di dalam strobilus itu terdapat spora, itu gambar kotak samping, ada sporanya di strobilus. Nah spora itu ada yang bentuknya strobilus kayak gitu, meruncing di ujung ya. Nah kalau yang bagian bawah itu daun sporofilnya itu bentuk helaian daun. Nah jadi ada bedanya ya, ada spora yang bentuknya helaian daun seperti gambar di bawah, dan ada yang bentuknya seperti strobilus yang gambar yang bagian atas. Nah di bagian bawah sporofil terdapat sorus tadi ya, sorus yang bulat-bulat itu namanya adalah sorus. Kumpulan bulatan kecil berwarna coklat yang mengandung banyak kotak spora atau sporangium ya. Jadi banyak sporangiumnya di sini. Nah pada sporangium, di dalamnya sporangium itu terdapat sel penutup yang menyerupai cincin yang disebut anulus. Nah kalau misalkan spora di dalam sporangium itu sudah matang, maka nanti anulus ini, sel penutup anulus ini akan membuka gitu ya, sehingga spora yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Nah, sorus dilindungi oleh di sorus itu dilindungi oleh suatu struktur berupa selaput yang disebut indusium. Nah, ya itu ya. Sorus ya, sorus atau spora itu indusiumnya dan itu sporangiumnya. Nah, sekarang kita ke macam-macam tumbuhan paku ya, atau macam-macam Pteridophyta. Nah, berdasarkan jenis sporanya yang dihasilkan. Yang pertama ada paku homospora atau isospora, menghasilkan spora dengan ukurannya sama. Ukurannya sama dan tidak dapat dibedakan mana yang jantan dan betina. Jadi di dalamnya itu sudah ada jantan dan betina, atau disebut juga berumah satu ya. Berumah satu artinya sudah ada spora jantan dan betina di dalam spora itu. Contohnya pada tumbuhan paku Lycopodium sp atau paku kawat. Ini adalah untuk reproduksinya ya. Jadi spora yang bersifat haploid nanti membelah secara mitosis akan membentuk protalium. Nah, protalium ini masih bersifat haploid ya. Dia dalam protalium membentuk spora ya. Spora itu bisa yang antheridium atau archegonium. Kalau yang antheridium ini dia akan menghasilkan spermatozoid, kemudian yang archegonium dia akan menghasilkan ovum. Nah, ketika spermatozoid bertemu dengan ovum maka akan terjadi pembuahan. Nah, hasil pembuahan itu akan menghasilkan zigot yang sudah diploid ya, atau 2N diploid. Nah, zigot ini lama-kelamaan akan membentuk tumbuhan paku. Jadi fase mulai spora sampai zigot ini ya, sampai ovum spermatozoid ini dia
gametofit. Fase gametofit. Ketika sudah zigot sampai sporangium, ini sudah yang sporofit ya. Yang ini yang tumbuhan paku sampai sporangium itu sudah sporofit. Nah, ini tumbuhan paku ketika sudah dewasa dia akan membelah secara meiosis membentuk sporofil ya, atau calon-calon sporofil yang diploid. Kemudian membentuk sporangium, kemudian ketika sudah matang dia akan, di dalam sporangium itu ada spora. Ketika sudah matang dia akan menyebarkan sporanya ke lingkungan yang cocok dan nanti kembali lagi ke fase yang awal tadi. Itu yang homospora. Kalau homospora berarti bentuk sama dan di dalamnya sudah ada antheridium dan archegonium, sudah ada 2 gamet ya. Sekarang yang hetero, paku heterospora atau anisospora. Sporanya ini yang dihasilkan ukurannya beda-beda ya. Ada spora yang ukuran besar dan spora yang ukurannya kecil. Nah, ya spora jantan ini ukurannya kecil atau disebut dengan mikrospora. Dan yang spora yang besar ya, ini spora betina ya. Spora betina yang besar disebut makrospora. Contohnya adalah ini Selaginella atau pakurane dan Marsilea crenata atau semanggi yang ada di sawah-sawah itu. Nah, itu termasuk paku heterospora karena menghasilkan spora yang dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini disebut juga sebagai paku yang berumah 2 ya, karena beda-beda. Ada yang spora yang dihasilkan beda, nggak jadi satu, jadi sporanya dihasilkan 2. Ada yang spora kecil dan spora yang ukurannya besar. Nah, ini adalah daur hidupnya. Jadi ini ada spora yang satu dan spora yang lain ya, dengan yang satu mikrospora atau yang jantan dan makrospora yang betina. Nah, mikrospora dan makrospora yang berkromosom haploid dia akan membentuk mikrospotalium dan makropotalium. Nah, yang mikrospotalium dia akan membentuk antheridium. Kemudian yang makropotalium dia akan membentuk archegonium. Nah, yang antheridium selalu untuk yang spermatozoid dan archegonium untuk yang ovum. Ketika mereka spermatozoid dan bertemu dengan ovum, maka terjadi pembuahan sehingga membentuk zigot yang berkromosom diploid. Nah, kemudian dia membentuk tumbuhan paku. Setelah tumbuhan paku itu dewasa, dia berkromosom diploid ya. Dewasa dia akan membentuk mikrosporofil dan makrosporofil. Nah, setelah itu membentuk mikrosporangium dan makrosporangium. Kemudian dia akan membentuk sel induk mikrospora dan menghasilkan mikrospora dan makrospora lagi, dan itu seterusnya. Kemudian yang ketiga ya, paku peralihan. Nah, paku peralihan ini dia menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama, namun berjenis kelamin jantan atau betina. Jadi ada 2 juga, atau disebut juga berumah 2, paku yang berumah 2 ya. Menghasilkan sporanya 2, tapi dia bentuknya dan ukurannya sama, tapi berbeda jenis kelaminnya. Contohnya adalah paku ekor kuda atau Equisetum debile. Ini ya, ini adalah daur hidupnya, menghasilkan spora ya, spora yang satu spora jantan, yang satu spora betina. Yang spora jantan menghasilkan protalium jantan, yang spora betina dia menghasilkan protalium betina. Nah, antheridium sama ya, yang jantan antheridium, yang betina archegonium, menghasilkan spermatozoid untuk yang antheridium dan menghasilkan ovum untuk yang archegonium. Ketika spermatozoid dan ovum bertemu, dia akan membentuk zigot. Nah, zigot berkembang menjadi tumbuhan paku. Ini sudah diploid ya, mulai zigot itu sudah diploid karena sudah penyatuan ya. Tumbuhan paku ketika dewasa dia akan membentuk sporofil, kemudian sporangium atau kotak spora.
kemudian ada sel induk spora di dalamnya, kemudian ketika sudah matang dia akan menyebarkan sporanya kembali. Itu adalah daur hidup dari tumbuhan paku ya. Untuk klasifikasi ya, klasifikasi tumbuhan paku itu diklasifikasikan menjadi 4 ya, karena begitu banyaknya tumbuhan paku maka dibeda-bedakan. Ada 4 ya, ada Psilopsida atau paku purba, Lycopsida atau paku kawat, kemudian yang ketiga ada Sphenopsida atau Equisetops atau paku ekor kuda, yang terakhir adalah Pteropsida atau paku sejati. Kita ke Psilopita dulu ya, atau paku purba. Sebagian besar sudah punah ya paku purba ini. Tidak mempunyai daun dan akar yang sejati, tapi dia memiliki rizom atau akar yang besar dikelilingi oleh rizoid akar kecil-kecil. Kemudian memiliki daun yang berukuran kecil-kecil atau mikrofil tadi ya. Jadi bentuknya seperti sisik gitu aja. Batangnya sudah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang, menggarpu, dan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Sporofil menghasilkan satu jenis spora saja atau homospora. Contohnya adalah Rhinea mayor dan Psilotum sp. Ini adalah contohnya ya dari spesies Psilotum nudum. Bentuknya sederhana saja ini. Kita ke Lycopita. Nah, Lycopita atau disebut juga sebagai paku kawat atau paku rambat. Tumbuhan ini daunnya kecil, ya daunnya kecil-kecil atau mikrofil tadi ya, seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Nah, sporangium terkumpul dalam strobilus. Jadi rata-rata kalau daunnya itu mikrofil, mesti bentuk sporanya itu strobilus ya. Dan muncul di ketiak daun, batangnya seperti kawat. Contohnya adalah Selaginella atau paku rane sebagai tanam hias biasanya, atau Lycopodium sp paku kawat juga digunakan sebagai tanaman hias. Kita lihat ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang Selaginella kalau pernah lihat ya. Yang sebelahnya ini biasanya ada digunakan sebagai tanaman hias. Yang Lycopodium clavatum. Nah, itu ada strobilusnya yang warna orange ya. Gambar tengah yang warna orange itu adalah strobilusnya. Untuk yang berikutnya ya, subdivisi yang berikutnya adalah Equisetopita atau Sphenopita atau paku ekor kuda. Nah, ini juga memiliki daun yang masih mikrofil ya, warnanya agak transparan serta daunnya tersusun melingkar pada batang. Bentuk batangnya berongga dan beruas-ruas, berarti ini seperti kayak itu ya, sebagai tanaman hias itu. Batangnya memiliki rizom, jadi akar yang besar gitu ya. Pada ujung batangnya terdapat strobilus, ujung-ujungnya batang terdapat strobilus yang dalamnya terdapat sporangia. Contohnya adalah Equisetum debile ya. Dia memiliki batang yang keras, jadi kayak bambu gitu yang pernah lihat ya. Kayak bambu karena mengandung silika. Nah, sporangiumnya terdapat pada struktur berbentuk kerucut yang disebut strobilus, ada di ujung batangnya. Nah, biasanya yang seperti ini ya. Ada biasanya di depan rumah. Paku ekor kuda ya, paku ekor kuda. Di depan rumah digunakan sebagai tanah hias, kayak bambu-bambu yang kecil-kecil. Itu strobilusnya yang paling kanan ya, yang warna orange itu adalah paling ujung strobilusnya. Kita ke Pteropita ya, ke Felicinae atau paku sejati. Jadi sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Umumnya berukuran besar atau disebut juga megafil. Batangnya dapat tumbuh di bawah tanah seperti rizoma atau batangnya dapat tumbuh di atas tanah. Nah, ciri khasnya pada divisi ini adalah daun mudanya ketika masih muda dia menggulung atau disebut juga circinnatus, dan di bagian permukaan bawah daunnya terdapat sorus tadi ya, yang gambar yang di awal tadi. Nah, ini rata-rata digunakan sebagai tanaman hias. Jadi suplir-supliran ya, atau Adiantum cuneatum atau Adiantum sp, jenisnya banyak sekali Adiantum ini.
Di bawahnya mesti terdapat, di bawah daunnya terdapat sorus ya. Ini jenis yang berikutnya Adiantum varleyense atau ekor merak. Kemudian Asplenium nidus, paku sarang burung, biasanya ada di pohon-pohon ya. Nah, Platycerium bifurcatum, paku tanduk rusa, juga digunakan sebagai hiasan juga. Marsilea crenata ada di air ya, kebanyakan ya, di semanggi itu, di sawah-sawah. Alzola pinnata, paku air. Salvinia natans, paku sampan, dan Alsopila glauca, paku tiang, digunakan ya juga sebagai hiasan rumah. Biasanya bentuknya tinggi kayak palem gitu ya, tinggi sekali. Itu untuk yang paku sejati. Nah, ini contoh-contohnya yang mungkin pernah lihat di rumahnya. Asplenium nidus itu sudah tidak asing lagi ya. Asplenium nidus di pojok kiri atas itu gambar Asplenium nidus. Ada Platycerium bifurcatum, bawahnya itu bawah sendiri, itu sudah tidak asing lagi. Pteridium aquilum aspidum pedatum. Nah, itu biasanya sering mudah kita temui. Nah, kita masuk ke peranan Pteridophyta bagi kehidupan. Nah, ada banyak manfaatnya ya. Contohnya sebagai tanaman hias tadi. Adiantum cuneatum, Alsopila glauca, Adiantum varleyense, Platycerium bifurcatum, Asplenium nidus, Selaginella wildenowi. Ya, ini banyak kita jumpai ya di rumah-rumah. Memang namanya sulit, cuma kita masih familiar dengan tanaman-tanaman hias dari tumbuhan paku ini. Sayuran ya, untuk sayuran contohnya Marsilea crenata, semanggi, biasanya dibuat apa itu? Buat buat sayuran saja ya ini ya, Marsilea crenata bisa. Untuk pupuk hijau contohnya dari spesies Salvinia natans atau Azolla pinnata. Dia bersimbiosis dengan Anabaena sp atau alga biru yang berperan dalam fiksasi nitrogen. Ya, nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan ya, untuk tumbuhnya. Obat-obatan contoh dari Equisetum debile, memiliki fungsi diuretik. Ya, diuretik itu memperlancar buang air kecil. Bahan bangunan Alsopila glauca tadi ya, paku tiang yang tinggi, bentuknya tinggi sekali. Ya, sepalem gitu ya, kayak palem gitu. Ya. Kemudian untuk alat penggosok pembersih Equisetum debile lagi. Itu adalah contoh-contoh peranan tumbuhan paku atau Pteridophyta bagi kehidupan. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Antik sampaikan ya. Kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan. Bu Antik akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.